ketika SD, saya masih ingat di buku catatan pribadi itu, cita-cita tertinggi saya adalah ingin jadi direktur. Itu masih ada tercatat. Dan saya juga alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang ya sederhana lah. Ayah saya adalah seorang guru, ibu juga seorang guru di kampung lah ya. Kemudian insting kita untuk bersekolah itu tinggi sekali, maka kita disekolahkan, sekolahnya di Kalibunder itu dulu belum kecamatan ya, Kalibunder masih desa dan belum ada jalan mobil dan sebagainya. Maka sekolah satu-satunya SMP adanya di Jampang Kulon. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Jampang Kulon. Nah, kemudian di sekolah itu saya berpikir, nggak mungkin saya jadi direktur. Akhirnya saya ganti di SMP itu cita-cita jadi manajer. Apa yang terjadi? Sungguh di luar nalar. Karena ternyata saya sebelum jadi manajer, saya jadi direktur dulu. Kenapa? Karena kebetulan ketika saya menikah dengan istri yang sekarang, Ibu Hesti, itu Bu Hesti mendirikan kursus bahasa Inggris, struktur organisasinya ada direktur. Dan itu direkturnya saya. Ya, boleh dilihat di dalam ijazah pada saat itu direktur. Jadi cita-cita itu sangat penting. Nah, kemudian baru setelah jadi direktur itu, saya jadi manajer. Itu juga di tahun 2002. Ya, baru tercatat sebagai manajer. Jadi di luar nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Awan Setiawan, asal dari Sukabumi. Kebetulan pada saat ini saya adalah sebagai Ketua Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu yang berlokasi di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku sekalian, perjalanan kehidupan khususnya saya ini sungguh panjang dan memang dari perjalanan itu, kalau dirunut dari awal, betul-betul menjadi satu rangkaian perjuangan yang tidak pernah berhenti. Saya kebetulan terlahir di satu kampung, kalau saya sebut dulu Nagara Hilm. Belum ada listrik, belum ada mobil, belum ada jalan raya. Saya SMP di Jampang Kulon, tinggal di Kalibunder, itu 14 km jalan kaki. Ya, jadi pulang seminggu sekali jalan kaki. Kemudian baru kelas 3 itu ada kendaraan. Kendaraannya oplet waktu itu, dan kita kalau naik oplet itu tidak mau di dalam karena pengap. Karena oplet itu penuh seperti tumpukan manusia. Nah, kemudian pada saat itu selalu berpikir, ketika SD saya masih ingat di buku catatan pribadi itu, cita-cita tertinggi saya adalah ingin jadi direktur. Itu masih ada tercatat. Dan saya juga alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang ya sederhana lah. Ayah saya adalah seorang guru, ibu juga seorang guru di kampung lah ya. Kemudian insting kita untuk bersekolah itu tinggi sekali, maka kita disekolahkan, sekolahnya di Kalibunder itu dulu belum kecamatan ya. Kalibunder masih desa dan belum ada jalan mobil dan sebagainya. Maka sekolah satu-satunya SMP adanya di Jampang Kulon. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Jampang Kulon. Nah, kemudian di sekolah itu saya berpikir, nggak mungkin saya jadi direktur. Akhirnya saya ganti di SMP itu cita-cita jadi manajer. Apa yang terjadi? Sungguh di luar nalar. Karena ternyata saya sebelum jadi manajer, saya jadi direktur dulu. Kenapa? Karena kebetulan ketika saya menikah dengan istri yang sekarang, Ibu Hesti, itu Bu Hesti mendirikan kursus bahasa Inggris, struktur organisasinya ada direktur. Dan itu direkturnya saya. Ya, boleh dilihat di dalam ijazah pada saat itu direktur. Jadi cita-cita itu sangat penting. Nah, kemudian baru setelah jadi direktur itu,
saya jadi manajer itu juga di tahun 2002. Ya, baru tercatat sebagai manajer. Jadi di luar nalar. Nah, kemudian setelah dari SMP di Jampang, saya bercita-cita untuk menjadi analis. Waktu itu saya cita-cita berangkat ke Bogor untuk sekolah di SMAKBO. Ya, waktu itu ada yang namanya SAKMA, ya dulu SAKMA, sekolah analis menengah kimia, ya SAKMA Bogor. Dan saya kemudian dikirim ke Bogor. Orang tua sesungguhnya inginnya saya jadi guru, tapi saya waktu itu berangkat ke Bogor, dan saya ke Bogor nggak diantar. Ya, saya berangkat ke Bogor, saya mendaftar di SMAKBO, di SAKMA waktu itu, dan saya tidak lulus. Saya lulus kebetulan di SMA 2 Bogor. Dan karena saya datang dari luar daerah, saya kemudian masuk ke SMA 4 Bogor. Nah, itu perjuangan di SMA. Saya tinggal di SMA juga, saya ngekos di Bogor. Ya, sehingga pernah satu kali kami dalam satu kos itu tidak punya uang sama sekali, dan makan itu dengan sayuran, ya saking sulitnya pada saat itu. Nah, untuk menopang kebutuhan itu, saya akhirnya masuk di Bogor itu di PMI Bogor menjadi Korup Sukarela atau KSR, ya menjadi KSR, sehingga saya boleh mengajar PMR. Nah, sehingga saya kelas 2 ini mengajar PMR di SMP Cipayung dan SMP Ciawi. Nah, sehingga saya mendapat honor waktu itu. Walaupun SMA kelas 2, saya sudah mendapatkan honor waktu itu. Dan kemudian setelah itu saya berkembang. Kemudian alhamdulillah selanjutnya saya keterima di Akademi Kimia Analisis Bogor. Dan kemudian melanjutkan S1 di Universitas Pakuan. Dan saya melanjutkan S2. Dan kemudian alhamdulillah saat ini saya sudah bisa meraih S3 dan meraih gelar doktor. Nah, ini perjuangan yang panjang, dan memang ini membanyak sekali kenangan-kenangan perjuangan yang sekarang kalau diingat indah. Kalau pada saat itu dirasakan berat sekali, tetapi sekarang justru yang paling berat itu yang paling indah. Pada dasarnya sebetulnya saya adalah orang industri. Jadi diawali dengan pendidikan saya sebagai analis Akademi Kimia Analisis Bogor, lulus tahun 86. Kemudian saya setelah itu bekerja di berbagai industri. Ya, yang pertama saya di industri farmasi, kemudian di industri makanan, kemudian di industri oil field chemical, sampai kepada industri pengolahan makanan di Cilegon, dan saya juga aktif dalam pupuk organik, pengembangan pupuk organik dan pertanian pada akhirnya, sehingga hampir 30 tahun saya berkecimpung di dunia industri. Dan baru sekitar tahun 2004, sambil saya juga masih di industri, saya juga aktif untuk mengembangkan dunia pendidikan. Sebetulnya pada saat itu sederhananya ini sebetulnya hanya berjalan biasa saja, karena pada awalnya pendidikan Mutiara ini dimulai dengan melaksanakan pengelolaan kursus bahasa Inggris yang dikelola oleh ibu, oleh istri. Ya, pada saat itu karena istri memang backgroundnya adalah sarjana bahasa Inggris, kemudian mengelola kursus, dan kursusnya ini berkembang pesat sehingga menjadi kursus terbesar ya pada saat itu di Kabupaten Sukabumi, dengan peserta ujian nasional hampir 100 orang sekali ujian nasional. Nah, adalah gagasan untuk membuat lembaga pendidikan formal. Nah, pada saat itu dipilihlah SMA Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu. Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu ini berdiri pada tahun 2004. Bersamaan dengan didirikannya SMA Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu. Karena pada saat itu memang gagasannya adalah mendirikan sekolah menengah atas terpadu yang memiliki keunggulan. Namun sekolah itu kan harus ada badan hukum pengelola, maka didirikanlah Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu pada tahun 2004 pada saat itu. Dan ternyata setelah kita mengelola SMA Mutiara ini mendapatkan tempat yang baik ya di masyarakat. Maka kemudian 1 tahun kemudian ada gagasan untuk mendirikan SMP Mutiara sebagai cikal bakal SMA tentunya. Nah, SMP Mutiara ini juga alhamdulillah mendapatkan penerimaan yang cukup baik di masyarakat, dan setelah itu setiap tahun berkembang. Tahun 2005 kan mendirikan SMP Mutiara. Nah, ternyata karena di Mutiara ini perkembangan kegiatannya cukup dinamis.
ya ada seni, olahraga, dan itu betul-betul berprestasi, sehingga harus ada wadah untuk untuk mengelola kegiatan-kegiatan tersebut. Maka didirikanlah pada saat itu Sanggar Mutiara Pawestri, ya. Dan ternyata lembaga kursus juga berkembang, ya, yang sudah lama dari awal pelaksanaan kursus berkembang dengan baik, sehingga Mutiara sudah memiliki 4 lembaga. Yang pertama SMA, SMP, kemudian Sanggar Mutiara Pawestri, dan LKP Mutiara, Lembaga Kursus Bahasa Inggris. Nah, akhirnya karena Mutiara ini lebih banyak siswanya ini datang dari luar, akhirnya dibentuklah Asrama Mutiara, ya, sehingga Mutiara ini menjadi sekolah semi boarding school. Jadi banyak yang siswanya tinggal di asrama, sehingga dengan demikian harus ada wadah-wadah tersendiri di dalam pelaksanaannya. Nah, setelah itu tahun 2008 kita mendirikan SMK Mutiara, dan berturut-turut itu 2008, 2009, kemudian 2010, karena kan SMK ada akomodasi perhotelan 2008, kemudian berkembang ke farmasi 2009, dan berkembang kembali kemudian ke kesehatan, ya, keperawatan 2010, sehingga itu terus 2010 ini sudah lengkap. Nah, kemudian pada tahun 2006 sampai 2007 itu secara berturut-turut didirikan TK Islam Mutiara dan PKBM, ya, pendidikan non formal Mutiara. Nah, sehingga lembaga ini terus berkembang, dan secara simultan yayasan sudah membina atau mengelola lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Setelah pendirian 2010 SMK Mutiara, kita ada gagasan untuk mendirikan STKIP Bina Mutiara dengan berkolaborasi dengan pihak luar. Setelah 2011, kita resmi memperoleh izin operasional STKIP Bina Mutiara. Nah, karena STKIP Bina Mutiara ini ada salah satu program studinya PGSD, maka tahun 2011 juga kita mendirikan SD IT Mutiara. Nah, setelah itulah maka Yayasan Mutiara berkembang menjadi satu-satunya yayasan yang mengelola lembaga pendidikan yang paling lengkap di Kabupaten Sukabumi, karena ada PAUD dan TK Mutiara, SDIT Mutiara, SMP Mutiara Terpadu, SMA Mutiara Terpadu, SMK Mutiara Terpadu, dan STKIP Bina Mutiara, ya. Dan akhirnya pada tahun 2021 kita mendapatkan izin operasional untuk Pondok Pesantren Mutiara Al-Hafiz, yang insya Allah pengelolaannya sekarang sudah akan melalui diefektifkan. Kan paradigma kehidupan ini berubah dari tahun ke tahun, apalagi sekarang ini di zaman media sosial, ya, kemudian teknologi, perkembangan revolusi industri 4.0, ya, itu dunia itu cepat sekali berubah. Namun alhamdulillah Mutiara ini dari awal itu sudah melakukan pembaruan-pembaruan dalam hal pendidikan. Misalkan salah satu kelebihan Mutiara adalah dengan diterapkannya 4 bidang kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi kepariwisataan. Sangat sesuai sekali dengan potensi wisata Kabupaten Sukabumi. Apalagi Pelabuhan Ratu pada saat itu dijadikan ibu kota Kabupaten Sukabumi. Jadi relevan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kemampuan berbicara bahasa Inggris. Sangat relevan dengan perkembangan. Ketiga adalah kompetensi pada saat itu adalah komputer. Kalau sekarang sudah dirubah menjadi kompetensi teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah kompetensi keislaman. Nah, dari keempat kompetensi ini itu sangat relevan sekali dengan bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman ini dan bagaimana kita menselaraskan tantangan perkembangan zaman dengan perkembangan pribadi-pribadi sumber daya manusia generasi muda. Jadi betul-betul Mutiara sudah dibangun dalam satu konsep untuk berjalan sesuai dengan perkembangan zaman.
Sehingga sekarang ini di Mutiara ini sudah berkembang seperti pengembangan bahasa Inggris dengan munculnya MESA, Mutiara English Speaking Student Association, adalah satu organisasi yang mengemas untuk bagaimana melatih dan mengembangkan bahasa Inggris. Kemudian muncul lagi ada lembaga yang disebut MIC, Mutiara Information and Technology Center, bagaimana mengembangkan media sosial. Ya, seperti salah satu ekskul di SMA Mutiara itu ada namanya Gen Z John. Gen Z John ini adalah generasi Z yang dia melek dengan teknologi informasi. Sehingga Mutiara ini sekarang di lingkungan pendidikannya sudah benar-benar mengikuti, ya, kita siap dengan datangnya era revolusi industri 5.0, di mana semua robotik dan digital system sudah menjadi digital society, ya, jadi digital society yang bisa diaplikasikan oleh siswa. Nah, ini kita berusaha terus, dan tantangan-tantangan zaman terhadap generasi dari efek negatif teknologi juga sudah kita netralisasi dengan bagaimana setiap siswa digembleng kedisiplinannya, digembleng wawasannya, sehingga mereka paham dan digembleng keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan terhadap agamanya, sehingga dapat menetralisir semua efek-efek yang datang dari luar. Tentu saja tidak mungkin ditempuh secara sempurna, pasti ada kendala-kendala dalam pelaksanaannya, tetapi kita selalu mengintrospeksi diri di mana kekurangan dan kelebihannya dengan melakukan analisis SWOT, di mana strength-nya, kekuatannya, di mana kelemahannya, di mana tantangannya, dan di mana kesempatannya kita kaji, sehingga kita mampu melakukan perbaikan atau yang disebut dengan continual improvement. Rencana ke depan, Mutiara ini kan merupakan lembaga yang sudah dikemas sedemikian rupa, ya, dengan konsep-konsep pengembangan pendidikan yang mudah-mudahan ya berkualitas lah. Berarti langkah ke depannya adalah ekspansi. Bagaimana Mutiara ini bisa berada di beberapa daerah. Ya, yang sekarang banyak permintaan itu adalah untuk SMK Mutiara. Jadi kita mungkin SMK Mutiara akan kita dirikan di beberapa tempat. Ya, dan ini akan menjadi pengembangan. Seperti yang kita ketahui dan kita banyak mendengar dari media-media baik TV, ya, bahwa memang sekarang ini tantangan bagi remaja ini cukup berat, sehingga sekolah yang sistemnya klaster atau boarding ini diharapkan memberikan satu solusi untuk lebih menjamin keamanan siswa. Dari mana keamanannya? Misalkan, satu, kemungkinan terjadinya kecelakaan pada saat perjalanan pulang pergi sekolah. Semakin banyaknya mereka melakukan perjalanan, semakin besar resiko terjadinya kecelakaan. Yang kedua, gangguan-gangguan keselamatan dari luar. Sehingga dengan boarding, mereka akan mengulangi moving. Nah, sehingga karena kita pertimbangannya untuk membuat lebih safety-nya siswa, maka kita akan kembangkan pondok pesantren Mutiara Al-Hafiz ini menjadi boardingnya di Mutiara, sehingga pengembangan boarding sekarang menjadi prioritas utama. Di samping itu, pembinaan terhadap keagamaan, terhadap keislaman, pemahaman tentang Al-Quran ini harus betul-betul diberikan kepada siswa, sehingga kita membuat pondok pesantren dengan nama Mutiara Al-Hafiz, di mana diharapkan mereka akan mulai mencintai Al-Quran. Minimal mereka bisa menghafal Al-Quran beberapa juz. Ya, mudah-mudahan sampai 30 juz mereka mampu menghafalnya, sehingga kita sebut pondok pesantren Mutiara Al-Hafiz. Jadi dua konsep pengembangan Mutiara yang prioritaskan sekarang adalah bagaimana kita mengekspansikan Mutiara sehingga bisa memperluas jaringan Mutiara ke berbagai daerah. Dan yang kedua adalah mengembangkan pondok pesantren Mutiara Al-Hafiz. Adapun untuk meraih semua itu pasti ada perjuangan dan tantangannya. Salah satu hambatan di dalam pengembangan Mutiara ini tentu saja adalah
anggaran. Karena bagaimanapun juga mutiara ini yang baru tumbuh di satu daerah, itu pasti akan menghadapi kompetisi. Dan kompetisi ini modalnya adalah sarana dan prasarana. Sementara kita ini jujur di dalam mengembangkan mutiara ini konsepnya cash flow, bukan investasi. Jadi dari kecil ada kelebihan, dikembangkan. Nah ini sehingga ini lambat sekali. Dan tentunya dalam perjalanannya tidak akan normal begitu saja. Ada langkah-langkah yang kadang-kadang kita juga keliru. Nah sehingga ini yang biasanya menjadi masalah terberat adalah masalah biaya. Yang kedua adalah sumber daya. Karena kebetulan Pelabuhan Ratu ini daerah yang baru berkembang, sehingga sumber daya ini harus benar-benar dibina menjadi satu konsep yang memiliki visi dan misi yang sama. Dua masalah utama ini menjadi tantangan. Nah, untuk mengatasi masalah itu, kita sepakat pada saat itu untuk menerapkan satu konsep manajerial yang disebut dengan 3 winning system. Yakni winning concept, winning system, dan winning team. Winning concept, keberhasilan konsep. Konsepnya harus hebat. Dan bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan dengan menggunakan analisis sehingga kita efisiensi adalah yang paling utama. Kemudian winning system. Semua konsep ini harus dibuatkan bagaimana sistem pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah keberhasilan tim, bagaimana kita mengemas sumber daya manusia ini menjadi satu kekuatan yang disebut dengan the power of team. Adik-adik, semua yang saya ceritakan tiada lain tujuannya adalah untuk menjadikan inspirasi dan juga mampu membangun motivasi bagi adik-adik semuanya di dalam mengembangkan personal prestasi, karena kehidupan ini adalah harus diperjuangkan. Sukses adalah pilihan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Awan Setiawan, Ketua Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.